Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahzumi Irfan Effendi dari kelas H2. NIM saya S20191081. Saya di sini menjelaskan bab tentang hukum Islam pada periode tabi'in, fase pertumbuhan dan perkembangan atas pengaruh pergolakan politik dan kemunculan sekte. Yang mempengaruhi, pertama, sumber-sumber hukum Islam. Kedua, pengaruh ahli hadis dan ahlu ra'yu terhadap hukum Islam. Ketiga, pengaruh golongan politik terhadap hukum Islam. Pertama, A. Masa transisi perkembangan hukum Islam pada periode tabi'in. Setelah masa khalifah yang keempat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah. Pemerintahan ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menjadi gubernur Damaskus. Jadi dulu itu ada namanya itu Utsman itu pertama Abu Bakar meninggal itu karena sakit. Kedua Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali terakhir itu. Ya, dan Muawiyah itu tidak setuju Ali menjadi khalifah karena kenapa? Pemerintahan Utsman itu kan meninggal. Muawiyah itu menyuruh Ali untuk mengusutnya. Karena tidak diusut, maka tadi Abu Sufyan itu melakukan pemberontakan. Dan di situ ada politik namanya. Pas perang Siffin. Tuh. Terus dari perang Siffin, perang Jamal itu pas pergolakan Khalifah Ali dan Muawiyah itu. Ketika itu Muawiyah menyetujui persyaratan untuk menurunkan dua pemimpin. Kan waktu itu ada pemimpin, bernama pemimpinnya Ali dan Muawiyah. Itu suruh turun bersamaan. Tapi Muawiyah itu menyuruh Ali untuk turun duluan. Jadi ketika Ali sudah turun, ternyata Muawiyah itu tidak mau turun dan tetap mempertahankan kekuasaannya untuk menjadi pemimpin Islam yang pemimpin Islam tetap atau yang berdaulat itu. Dan kita tahu itu politik namanya. Terus dan seterusnya terus sampai ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. 1. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam pada fase ini. Perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Di antara faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah sebagai berikut. A. Perluasan wilayah. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman Khalifah. Langkah awal yang dilakukan Muawiyah dalam rangka menjalankan pemerintahan memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Jadi dulu itu dari Madinah dipindah ke Damaskus. Muawiyah kemudian melakukan ekspansi ke barat sehingga dapat menguasai Tunisia, Aljazair, dan Maroko sampai kepada Samudra Atlantik. Penaklukan Spanyol dilakukan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan ajaran Islam karena agama Hanif merupakan petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam karena semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak penduduk di negeri muslim. 2. Perbedaan penggunaan ra'yu tabi'in. Fuqaha dapat dibedakan menjadi ra'yu madhab atau aliran hadis dalam kurun madrasah al-hadis dan aliran ra'yu atau madrasah ar-ra'yi atau madrasah al-madainah dan madrasah al-kuffah. Aliran hadis adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam menggunakan ra'yu. Sedangkan aliran ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu atau
pemikiran secara logika. Sumber-sumber hukum Islam pada zaman tabi'in. Pertama, mencari ketentuan dalam Al-Quran. Dua, apabila ketentuan itu tidak didapatkan dalam Al-Quran, mereka mencari dalam As-Sunnah. Jadi ketika Al-Quran belum menjelaskan secara detail, maka mereka mencari dalam hadis yang untuk menjelaskan secara detail. Ketiga, apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat. Atau dulu itu ada sahabat berpendapat, dan itu mendengarkannya itu dari Nabi, bukan dari pendapat sahabat sendiri gitu. 4. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, mereka berijtihad. Dengan demikian, sumber hukum Islam pada periode ini adalah yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga ijma, ketiga pendapat para sahabat serta berijtihad itu. Pengaruh ahli hadis dan ahli ra'yu terhadap hukum Islam. Aliran pemikiran dengan menggunakan ra'yu atau rasionalitas ini dipelopori oleh Ibrahim bin Yazid An-Naqai, seorang ahli fikih Irak, juga Hamad bin Sulaiman yang banyak mewariskan pemikiran fikih rasionalitas kepada Abu Hanifah. Walaupun banyak ahli fikih yang memegang hukum rasionalitas, namun aliran ini banyak mendapatkan tanggapan dan tantangan. Reaksi paling keras berasal dari ulama Hijaz, ahli al-hadis dalam kurung Madinah, yang menganggap aliran ini telah banyak menyeleweng dari manhaj sahabat, bahkan dianggap berpaling dari dalam ajaran Rasulullah. Jadi mereka itu kayak dipinggirkan karena menyeleweng dari ajaran khalifah dan ajaran Rasulullah. Pengaruh ahlu hadis dan ahlu ra'yi pada masa Bani Umayyah. Sejarah Islam mencatatkan kekuasaan politik Islam berpindah-pindah. Madinah di masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, Damaskus di masa dinasti Umayyah, dan Baghdad di masa dinasti Abbasiyah. Jadi zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin itu di Madinah. Terus ketika Bani Umayyah, dinasti Umayyah itu dipindah ke Damaskus dan dipindah ke Baghdad pada zaman dinasti Abbasiyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi penguasa, fokus kepemimpinannya lebih cenderung kepada bidang politik, sehingga pemikiran politik dan keagamaan berjalan sendiri-sendiri. Jadi ada bidangnya sendiri-sendiri. Agama, politik itu terpisah, tidak disatukan. Begitu. Karena para pemegang pemerintahan bukanlah orang-orang yang menguasai pengetahuan agama, jadi terpecah belah menjadi dua kelompok. Yang pertama, ahlu hadis. Dalam masyarakat Islam terdapat kelompok yang metode pemahamannya terhadap ajaran wahyu amat terikat oleh informasi dari Nabi SAW. Itu golongan hadis. Dengan kata lain, bahwa ajaran Islam diperoleh dari Al-Quran dan petunjuk dari hadis. Jadi itu ajarannya dipandang hanya dua, Al-Quran dan hadis. Itu. Ahlur Ra'yi digunakan untuk menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberikan porsi akal lebih banyak dibanding dengan pemikiran lainnya. Bila kelompok lain sangat terikat oleh teks nas, maka kelompok ini tidak terikat, mereka lebih leluasa dalam menggunakan akal. Jadi mereka itu menggunakan akal dengan logika gitu, tapi juga memperhatikan Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya saja memberi porsi untuk berpikir secara logika lebih luas. Dengan demikian dapat dipetakan sumber hukum yang dipedomani oleh ahli hadis dan ahli ra'yu. Terdapat beberapa perbedaan berikut ini. Yang pertama, ahli hadis hanya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, sementara ahli ra'yu berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan ra'yu pemikir sama logika. Jadi tiga golongan ahli ra'yu. Dua, ahli hadis melihat teks secara lahiriah tanpa menggali ilat hukum dan maslahat yang dibenarkan. Jadi pokoknya yang tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah tidak mau mereka untuk melakukannya. Mereka itu menganggap itu sebagai kayak bid'ah gitu, ahli hadis gitu.
Dan yang ketiga, ketika ahli hadis dihadapkan suatu masalah yang tidak ada di dalam nas, memilih untuk diam. Mereka tidak mau berpendapat, mereka takut salah gitu. Sementara itu ahli ra'yu mengkaji yang tersirat di dalam nas dengan didasarkan pada ruh syariat. Jadi mereka itu, kalau ahli ra'yu itu masih mengkaji apakah ini termasuk dalam hukum Islam atau tidak gitu, syariat Islam atau tidak. Jika tidak, maka dianggap salah. Jika benar, maka dilakukan, gak apa-apa. Selanjutnya hukum Islam, Khawarij, Syiah, dan Jumhur. Aliran-aliran ini tidak hanya dalam bidang teologis, tetapi juga berpengaruh dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Seperti contoh, menurut golongan Syiah, ijma' dan qiyas bukan sebagai sumber hukum dalam Islam. Di antara pendapat mereka tentang hukum Islam adalah sebagai berikut. Pertama, nikah mut'ah adalah termasuk syariat Islam. Tidak termasuk golongan mereka jika tidak menghalalkannya. Gitu. 2. Wanita hanya dapat mewaris benda bergerak dari mayit. Ketiga, waktu sholat hanya ada 3, yaitu pertama zuhur dan asar, dikerjakan sekaligus pada waktu salah satunya. Kedua, maghrib dan isya dikerjakan sekaligus pada waktu salah satunya. Ketiga, subuh. Jadi nikah mut'ah itu termasuk syariat Islam. Tetapi jika golongan mereka tidak menghalalkannya, ya nikah mut'ah menjadi haram. Begitu. Wanita hanya dapat mewaris benda bergerak. 3. Waktu sholat hanya ada 3. Yang pertama zuhur dan asar. Itu dikerjakan, zuhur dan asar itu dikerjakan pada waktu zuhur boleh, asar boleh. Pokoknya salah satu begitu menurut mereka. Kedua, maghrib dan isya dikerjakan sekaligus pada waktu salah satunya. Boleh dikerjakan pada maghrib sekaligus, boleh pada isya sekaligus. Itu pada golongan yang membenarkan. Ketiga, subuh. Gitulah. Jadi hanya 3 sholat itu menurut mereka. Jika kita kan berbeda. Kita berpendapat bahwa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ada zuhur ada waktunya sendiri, asar ada, maghrib ada waktunya sendiri, isya ada, subuh ada. Sedangkan Khawarij berpendapat kepada pemimpin itu untuk umat, dan umatlah yang berhak memilih dan memberhentikannya. Jadi Khawarij itu jika pemimpin itu salah, maka harus turun. Karena kepemimpinan ada di tangan umat, begitu. Di antara pendapat mereka adalah bahwa perbuatan merupakan bagian dari iman, sehingga iman saja tidak cukup kalau tidak diamalkan dalam perbuatan. Dalam persoalan hukum Islam, kaum ini mempunyai beberapa pendapat di antaranya. Pertama, tidak ada hukum rajam bagi wanita pezina muhson. Jadi tidak ada. Boleh berwasiat untuk ahli waris dan menolak hadis, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sebab hadis ini dipandang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Diwajibkan atas kamu wasiat bagi kedua orang tua dan sanak kerabat apabila kamu hendak meninggal. Begitu. Al-Qur'annya itu terdapat dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Toharoh untuk ibadah sholat adalah suci lahir batin. Kata-kata bohong, kotor, permusuhan, dan lain-lain merupakan perilaku kotor atau maknawi yang dapat merusak toharoh. Jadi jika Anda kata bohong, kotor, permusuhan, kayak musuh sama temannya gitu, dan lain-lain merupakan perilaku kotor, maka Anda merusak toharoh Anda. Itu menurut mereka. Jika menurut kami tidak. Jadi begitu saja menurut saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.